Nah, jadi akal kita diberi petunjuk, disentuh untuk berpikir bahwa hidam artinya sedia, mustahil baru. Itu mulai pernyataan yang dibuat untuk menyentil akal kita. Apa pula nih maksudnya begini nih, kan begitu. Mulai akal kita mikir kan, muter gitu. Nah, wajib kan Allah Ta'ala sedia. Loh, bisa wajib dari mana nih tahunya wajib? Kan begitu mulai akal kita berpikir gitu maksudnya. Nah, mulai akal kita mikir tadi, nah dari mana tadi baru dijawab. Tandanya ada loh. Nah, kira-kira begitulah. Kalau mau ngomong pakai kawan, bahasa kawannya, ada tandanya gitu. Ada loh tandanya. Apa sih tandanya? Tanda itu maksudnya petunjuk juga, dalil juga, sama. Apa dalilnya, apa petunjuknya mengatakan Allah Ta'ala itu tidak. Lo kok pakai ada istilah kidam segala, sedia segala, dari mana lagi nih? Ini juga atas dasar ditulis dan dikarang oleh Imam Al-Asy'ari yang mencetak ataupun yang menulis kitab Tauhid ini, Tipa 20, berdasarkan dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan di zaman Rasulullah itu. Bagaimana adanya Allah itu, bagaimana Allah, kapan adanya Allah, itu dikumpul semua pertanyaan. Nah, maka atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari para sahabat bertanya kepada Rasulullah, nah ulama ini memudahkan kita, karena kita kan nggak tahu apa yang ditanya para sahabat Rasulullah itu, nggak tahu kita sudah nggak bertemu lagi, tidak berjumpa lagi di zaman itu kepada Rasulullah, betul kan? Sama Rasulullah nggak berjumpa, nggak sama lagi zamannya. Sekarang kita semakin jauh sudah zamannya, maka ini Imam Al-Asy'ari ini, akidah Al-Asy'ari ini sangat-sangat berjasa sekali ya kepada kita, melestarikan tentang bagaimana ilmu apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat itu dilestarikan oleh beliau supaya kita jadi bisa memahami tentang Allah. Nah, maka ada loh tandanya, nah seperti itu. Diberi tanda yaitu dalil atau tanda akli dan nakli. Separuhnya ada di beberapa kitab itu ditulis atau dikatakan cuma alam atau baharu alam, cuma begitu saja. Nah, cuma oleh para guru-guru kita ya, ini dipermudah lagi, diperjelas lagi maksudnya apa baharu alam itu. Nah, jadi baharu alam itu diperjelas lagi oleh para ulama, para guru-guru kita kemarin dengan ini tadi. Tiap-tiap barang yang baharu gitu ya, tadi mempunyai permulaan, gitu kan? Dalam ini betul nggak, Mario? Ini tiap-tiap barang baharu, ada nggak persamaan katanya dengan baharu alam? Ada, baharu. Nah ini, gitu. Cuman kita bingung kalau cuma baharu alam aja di kitab-kitab tauhid ada yang beberapa itu begitu. Nah ini kita lebih didetailkan lagi, lebih diperjelas lagi. Tiap-tiap barang yang baharu, nah itu maksudnya baharu alam sama, mempunyai permulaan. Nah ini akal kita diajak mikir bahwa setiap barang yang diciptakan itu barang baru, maksudnya itu mempunyai permulaan. Mustahil, tidak mungkin mustahil yang mengadakan bersamaan. Oh begitu. Jadi akal kita ini sudah mulai nih. Oh begitu, ya kan itu bahasa akal. Kalau seandainya sama dengan yang mengadakan, maka tidak akan mungkin ya kita ini ada. Kalau seandainya sama, kita ini maksudnya terjadi ada barang baru seperti kita, tidak akan mungkin. Nah, tentu, baru ini pakai tentu. Kenapa pakai tentu? Selagi-lagi saya katakan ini adalah hukum sebab akibat.
adalah pemikiran daripada akal kita selalu apabila ada ini tentu ada ini, apabila begini tentu begini, jadi tentu. Jadi dibedakan dengan yang lain. Yang pertama tadi kan wajib dan Allah Ta'ala sedia kan begitu. Nah sekarang dengan dalil akal ini pakai tentu. Maksudnya ini menandakan bahwa inilah yang menunjukkan sebab akibat daripada akal kita tadi berpikir. Nah, tentulah, maksudnya tentu zat Allah Ta'ala sedia, maksudnya tidak mempunyai permulaan. Nah dari sini, dari hukum, dari dalil akli ini sudah ingin menunjukkan bahwa ini ada perbedaan, maksudnya sudah. Jadi akal kita diajak berpikir sudah ingin menunjukkan sebuah perbedaan mustahil, nggak mungkin sama. Ya nggak mungkin sama. Yang mengadakan bersamaan itu maksudnya nggak mungkin sama. Keadaan makhluk dengan keadaan Allah. Nah, ini akal dulu. Jadi akalnya sudah diajak berpikir demikian, benar apa enggak ya? Mulai muter akal kita kan. Ya, kalau seandainya sama ya nggak mungkin ya. Kita ini yang diciptakan sama. Sementara kita ada permulaan. Mustahil dia mengadakan persamaan. Tentulah dan Allah Ta'ala itu sedia. Ya artinya tidak mempunyai permulaan. Karena tidak mungkin status kita barang yang sama bisa saling menciptakan, tidak mungkin. Itu sudah hal perkara yang mustahil. Air menciptakan air mungkin ya. Nah, manusia kayak seperti kita menciptakan manusia nggak mungkin. Jin menciptakan jin nggak mungkin. Nah, sementara sudah dibereskan dulu kita di hukum akal tadi yang pertama. Ya, kedudukan barangnya semuanya sudah jelas semua. Maka di situ sampai di sini maksudnya jangan ada masalah lagi nih mikir barang-barang begitu. Jadi saya ngomong tentang dalil akal ini sudah beres, maksud saya itu sudah beres. Jadi artinya kita sudah paham bahwa saya ingin hendak membicarakan dalil akal ini, maksudnya sudah beres. Cepat maksudnya itu prosesnya cepat pemahamannya itu. Karena saya bilang jangan sampai nggak paham dalil akli wajib mustahil harus. Karena sampai di sini kita baru mau mulai mengenal diri zat. Jadi diri zat yang pertama itu ya beginilah sifatnya kidam. Ya. Jadi kalau yang saya pahami mengenal Allah sifat kidam ini ya, ini pada intinya, pada dasarnya ini hanya cara akal untuk memahami Allah, untuk mengenal Allah. Maka akal ini mencerna, ya kan? Akal kita mencerna, diberi pelajaran akal kita itu, begini sifatnya, begini sifatnya itu kidam. Jadi sifat Allah itu ya pada hakikatnya, pada dasarnya ya nggak bisa juga dikatakan cuma 20 sifat. Nggak ada istilahnya tuh 20, 30, apalagi cuma 3, 50, 60, nggak ada begitu juga ya. Maksudnya itu kenapa 20 sifat? Hanya itu batasan akal kita bisa memahami, maksudnya begitu. Jadi akal tetap akal kita ini maksudnya, bukan Allah. Kalau Allah ya mau gimana lagi, Allah itu sudah yang sangat-sangat nggak bisa terjangkau lagi ya kan. Ya itu akal kita ini yang ingin berpikir maksudnya. Nah ini yang ibadah yang disebut lebih baik daripada 70 tahun. Tafakur, kita ini mikir terus, diajak mikir terus, makanya kepala kita ini sekarang panas kan, untuk memikirkan tentang mengenal Allah. Nah, itu. Jadi tadi tiap-tiap barang yang dijadikan mempunyai permulaan. Tiap-tiap barang baru ya mempunyai permulaan. Mustahil yang mengadakan bersamaan, tentu dan Allah Ta'ala sedia, artinya tidak mempunyai permulaan. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita mulai. 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 Nah, sekarang
akal kita sudah bisa membedakan belum, akal dulu, bahwa ada perbedaan antara yang barang yang baru yang diciptakan sama yang mengadakan atau yang menciptakan. Dari sisi apa? Nah, itu dari sisi apa? Dari sisi kapan? Nah, itu pertanyaan. Kapan adanya Allah? Jadi ada Allah tadi dijelaskan di sini. Adanya tadi itu bahwa pertama kidam. Maksud apa kidam tadi? Tidak mempunyai permulaan. Arti kidamnya sedia, arti kidam. Tapi pemahamannya artinya tidak mempunyai permulaan. Maka disebut di dalam dalil akli tadi kan mustahil bersamaan. Artinya kalau kita jelas punya permulaan sebagai barang baru. Ya, jelas dari sini perbedaannya. Apa yang dimaksud kidam? Ingin dilihat, ditinjau dari sisi kapan adanya. Paham nggak? Nah, baru setelah kita memahami dalil akli ini, baru dalil aklinya menunjukkan huwal awal wal akhir. Yang artinya dia jua yang awal dan dia jua yang akhir. Artinya awal tidak mempunyai permulaan dan akhirnya tidak mempunyai kesudahan. Karena dalil nakli ini tidak bisa terlalu panjang dan terlalu banyak dibahas, karena hanya menyandarkan hukum akal tadi, dalil akli tadi, supaya tidak meleset. Dari mana, kapan ada, nah, siapa ada, itu dijawab dan disandarkan ke dalil nakli. Ia jua yang awal tiada mempunyai permulaan dan akhir tiada mempunyai kesudahan. Oh, ini ternyata petunjuk dalil naklinya begitu. Artinya yang mengesahkannya ya siapa jua kalau tidak Allah sendiri melalui firman-Nya, melalui Al-Quran. Jadi yang mengesahkannya tetap Allah juga. Kita nggak bisa, akal kita nggak sampai, nggak terjangkau untuk mengenal Allah. Jadi yang mengenal Allah itu ya Allah sendiri. Nggak ada, kita nggak bisa mengenal Allah, bohong. Nggak ada, jangan makan, jangan pura-pura, jangan sombong. Nggak ada kita bisa mengenal Allah. Tanpa dalil nakli ini nggak sampai kita untuk mengenal Allah. Jadi bagaimana? Ya Allah sendiri lah yang mengenalkan dirinya kepada kita. Begitu yang benar ya. Nah, baru dari dalil akli dan nakli ini jelaslah bahwa kita sudah tidak ada pilihan lain lagi. Akal sudah tunduk, sudah jelas, sudah bisa membedakan. Bisa kan bedakan tadi? Jelas atau enggak? Apa belum jelas juga? Dari aklinya belum jelas juga tentang bagaimana yang ada permulaan, ada yang tidak tadi. Mustahil. Sudah jelas? Nah, maka dari atas dasar hukum inilah ya kan aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala sedia. Nah, jadi kita sedia artinya tidak mempunyai permulaan. Ya, jadi bisanya kita, taunya kita Allah Ta'ala itu tidak mempunyai permulaan, artinya sangat logis, sangat masuk akal. Nah, ini baru namanya orang makrifat, orang makrif, orang kenal. Gitu. Orang arif, orang yang sampai akal. Nah, ini orang sampai akal itu dia menggunakan akalnya dengan baik. Itu maksudnya. Jadi kalau orang yang tidak kenal kepada Allah, itu sudah jelas memang orang-orang yang tidak berakal sebenarnya, tidak mau menggunakan akalnya dengan baik. Ya, nah itu penjelasannya
supaya kita tadi jadi mengenal diri zat tadi tanpa dipaksa-paksa lagi. Mengenal dari sisi apanya? Dari sisi kidam. Sisi kidam itu apanya? Artinya tidak mempunyai permulaan. Nah, sebabnya apa? Sebab itu tadi dikhawatirkan ada pertanyaan bahwa kapan sih adanya Allah? Kan begitu pertanyaannya. Ini pertanyaan-pertanyaan mungkin saja dari orang-orang mungkin muslim atau orang muslim sendiri, bisa seperti itu. Maka terjawablah akal kita tadi dengan secara baik dan bertanggung jawab. Akal itu menjelaskannya secara baik dan bertanggung jawab. Jadi tidak ikut-ikutan lagi. Ini maksudnya kita mengenal Allah, mengetahui diri zat itu seperti apa, keadaannya. Jadi kira-kira ini maksudnya keadaan zat itu seperti itu, kira-kira sifat. Ini maksudnya bukan sifat Allah secara seperti kita tuh. Begini sifatnya si Joni umpama, sifat Nuri umpamanya. Bukan sifat makhluk ini maksudnya, bukan. Dan ini maksudnya bukan juga sama pengertian kita membicarakan tentang sifat ini. Kata sifatnya saja ya, bukan sama dengan pengertian sifat yang maksudnya kita ingin bilang sifat Allah, bukan. Ini keadaan. Sifat itu keadaannya seperti apa sih? Nah, gitu. Mana nggak terbayang lagi kita tuh kalau ingin tahu. Kalau sudah kita menganalogikan sifat itu sama dengan sifat kita, bahaya sudah. Mulai keluar itu. Pantas gila itu, orang bisa gila, benar itu. Kalau begitu caranya tuh, ya, nah gitu. Nah itu penjelasan untuk sifat kidam dari akli dan akli. Ya, paham nggak? Sudah sampai di penjelasan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita untuk mengetahui tujuannya ataupun hikmah daripada kita mempelajari sifat kidam ini. Artinya ini lain lagi sisinya nih, kita mau ambil nih. Nah tadi kan akal kita tuh ingin memahami, mengenal. Nah, dari sisi mana? Dari sisi kidam kan gitu. Nah kalau kita diberi pelajaran, diberi ilmu, diberi pengetahuan, kan begitu kan? Nah sekarang hikmahnya apa? Kalau sudah bicara hikmah, berarti sudah sangat jelas hikmah itu untuk kita, bukan untuk Allah, betul? Iyalah, mana mungkin buat Allah. Allah sudah sangat mulia, sudah sangat sempurna. Dan kita kenal pun Allah nggak rugi. Nah, yang rugi kita kalau nggak kenal, yang cilaka kita kalau nggak kenal. Nah, jadi apa nih hikmahnya buat kita mempelajari sifat kidam ini? Yang penting itu bukan nih kita apologi, kita mau kosong kita kali mau bolak-balik beserta dari naklinya, rocos kayak kereta api, enggak, bukan itu. Bukan mau begitu intinya. Jadi gunanya itu apa sekarang kita belajar sifat kidam ini? Tujuannya adalah ini itu perhatikan satu persatu. Ingin memberitahukan kepada diri kita bahwa jelas ya tadi perbedaannya ya. Ya, perbedaannya sangat jelas. Kalau diri zat tadi tidak mempunyai permulaan. Ya kalau kita ini selaku makhluk, ya, barang baru, maksudnya makhluk itu mempunyai permulaan. Ini yang ingin diberitahu kepada kita. Kita itu mempunyai permulaan. Dari mana permulaan kita? Dari mana asal kita? Sehingga sangat jelas perbedaannya
antara kita ini sebagai makhluk dan Khalik. Jangan sampai nggak tahu diri. Jangan sampai nggak tahu diri. Nah, itu. Nah, dari mana kita tahu tentang asal kita? Kan sudah jelas kita pelajari. Dari mana? Daripada Saripati Rama. Dari setetes bertanam menjadi setetes air terus sampai lahir ke dunia dalam keadaan ingat Bapak karena tiada daya dan upaya. Nah, itu perbedaan jelasnya itu antara kadang kalau lagi bagus ibadahnya, kalau situasinya lagi bagus, kalau enggak ya kan kadang-kadang pusing juga, galau juga, panik juga, emosi juga, misalnya gitu. Nah, ini yang menyebabkan karena itu tadi, karena kita tidak sadar akan perbedaan antara diri kita tadi. Maka diri kita ini yang ingin dikenal. Lagi-lagi mengenal diri baru bisa mengenal Allah. Nah, itu urutannya. Jadi jelas mengenal diri baru mengenal Allah. Mengenal diri otomatis kenal kepada Allah. Jadi sebenarnya ini hanya fakod, maka niscaya, otomatis, bahasanya seperti itu sebenarnya. Ya. Maka jangan sebagai supaya akal kita tadi enggak melawan aja, maka diberi pengarahan tuh akal tadi itu, dalil akli supaya jelas. Nah, sebenarnya tujuannya untuk diri kita, itu yang penting. Jadi kalau belajar tauhid enggak benar dirinya, enggak benar iktiqadnya, enggak benar pemahaman dirinya, masih juga berlaku sombong, masih juga tidak tahu bahwa dirinya berasal dari mana, berarti gagal belajar tauhidnya. Sekalipun hanya satu sifat ini yang dia gagal, mewakili daripada dia gagal belajar tauhid. Bayangkan 20 sifat nih, mesti 20-20-nya kita paham dan kita amalkan. Satu tinggal ini hilang, selesai, sama juga. Jadi tidak bisa satu di antara sifat ini yang tidak bisa kita amalkan dari 20 sifat ini. Nah, itu maksudnya. Ini yang hikmah buat diri kita. Jadi nggak bisa kita nggak ngamalkan. Kalau kita nggak mau mengamalkan ini, maka berarti kita mau menghancurkan diri kita. Ini masalahnya. Maka tauhid ini nggak bisa main-main belajarnya, saya bilang. Jadi mengamalkan tauhid ini sudah barang tentu otomatis apabila tadi kita mau belajar tauhid. Jadi wajib dan otomatis harus diamalkan. Ya. Maka jadi nggak bisa terlanggar perihal-perihal di dalam adab belajar. Karena di sini akan masuk ke dalam rohani kita. Karena dia akan tertahan apabila terlanggar juga adab-adab belajarnya. Jadi maka dari itu ketahuilah dan pahamilah, berhati-hatilah bahwa di dalam pelajaran mengenal Allah tauhid ini ya banyak pengaruh-pengaruh ataupun banyak sisi-sisi yang ingin digagalkan oleh pengaruh-pengaruh itu. Jadi bukan hanya sekedar nanti bisa memahami saja, tetapi daripada adab belajar, daripada kepatuhan, pangkin kepada guru, kepatuhan kepada guru dan lain sebagainya. Semuanya itu menentukan. Karena apabila juga hilang pangkinnya, hilang adabnya kepada guru, hilang juga berkah belajarnya. Sekalipun dia paham ilmunya, dia tahu ilmunya, ya, dia sulit rasanya untuk mengamalkannya. Kenapa sulitnya saya ini? Kenapa sulitnya? Itu salah satunya. Jadi banyak faktor-faktornya. Jadi tidak semudah seperti kayak kita mau belajar sekolah di pesantren. Di ilmu kerohanian ini juga sangat-sangat luar biasa. Diomong susah, enggak diomong susah. Dikasih tahu, takutnya nanti saya mau merasa dipuji, mau merasa disanjung lagi sebagai guru.
Nggak apa-apa, saya juga nggak disanjung-sanjung, Pak. Bukan masalah bagi saya itu. Saya cuma kasihan sama muridnya, nggak dapat percuma juga, ya. Nah, saya nggak saya sampaikan, lah salah juga saya kan, jadi serba salah saya ini mau menyampaikan masalah ini. Nah, ini masalahnya. Ini kalau saya dulu belajar, memang tidak segamblang ini masalah adab benar-benar. Itu tadi begitu. Begitu kemudiannya seorang guru tidak ingin disanjung oleh murid-muridnya. Di atas pertolongan Allah, sampai detik ini saya bisa berada di sini untuk menyampaikan kepada murid-murid. Kenapa saya juga terdidik seperti ini? Karena memang kepada guru saya tidak menginginkan pujian-pujian itu, tidak menginginkan sanjungan-sanjungan itu. Tapi saya sendiri terbaca di dalam kitab bahwa tidak bisa kalau seorang murid tidak dia terpandang beradab kepada guru. Ini harus saya sampaikan atau tidak? Saya sampaikan, nanti murid pula menyangka saya minta diadabi, minta disanjung lagi. Tidak sedikit pun saya tidak disanjung. Saya tidak diajar seperti